Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Rama akan membahas salah satu peristiwa besar yang mengubah sejarah dunia nih, yaitu Perang Dunia ke-1. Kalau dengar kata Perang Dunia 1, pasti yang terbayang kan hal-hal medan perang, parit-parit panjang sampai konflik yang melibatkan banyak negara besar. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat perang ini terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap dunia? Nah, buat membahas itu semua, saya nggak sendirian nih. Karena saya ditemani oleh salah satu orang yang akan menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Yaitu ada Novel. Gimana kabar baik bro? Oh iya lo Rama Wira Prawoso. Kabar baik nih. Makasih ya udah ngundang saya di podcast ini. Sejujurnya ini topik menarik banget nih. Karena Perang Dunia Satu punya banyak sisi-sisi yang sering nggak diketahui banyak orang. Padahal perannya besar banget dalam membentuk dunia modern. Bener banget. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan jangan kemana-mana. Karena kita akan kupas tuntas mulai dari penyebab, jalannya perang, dampak hingga tokoh-tokoh penting di balik Perang Dunia ke-1. Kita juga nggak akan asbun loh. Karena kita juga akan mengacu ke beberapa buku dan jurnal terpercaya termasuk karya penulis Indonesia. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, satu nih, ada penyebab umum. Nah, kalau ngomongin Perang Dunia 1, yang pertama harus dibahas tentu penyebabnya. Banyak banget pasti faktor yang berkontribusi. Iya nggak sih Novel? Nah, bener banget nih bos. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah ya, ada 4 penyebab utama Perang Dunia I. Pertama adalah nasionalisme. Di awal abad ke-20, nasionalisme di Eropa tuh lagi tinggi-tingginya. Terutama di negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Serbia. Nah, dari nasionalisme ini menciptakan ketegangan terutama karena setiap negara tuh ingin menunjukkan kekuatannya. Wah, berarti kayak ada semacam adu gengsi antar negara gitu ya? Nah, bener. Selain itu, ada juga imperialisme. Imperialisme itu mudah kayak pada waktu itu negara-negara Eropa lagi berlomba-lomba untuk memperluas wilayah kolonial. Nah, ini nantinya akan memicu konflik, terutama antara Inggris sama Jerman bersaing di Afrika. Nah, terus apa lagi nih bro yang menjadi penyebab? Lanjut ya, penyebab ketiga adalah militerisme. Salah satu negara-negara besar seperti Jerman, Inggris, dan Rusia melakukan perlombaan senjata besar-besaran. Nah, jadi menurut Stevenson dalam bukunya yang berjudul 1914 sampai 1918 The History of the First World War, anggaran militer Jerman meningkatkan hingga 2 kali lipat dalam 10 tahun sebelum perang. Jadi dengan kata lain mereka mempersiapkan perang sejauh sebelum konflik terjadi gitu ya? Bisa dibilang gitu, udah prepare mereka. Nah, penyebab keempat adalah sistem aliansi. Waktu itu bisa dibilang Eropa terbagi menjadi 2 blok besar, yaitu Triple Entente, Inggris, Prancis, dan Rusia, serta Triple Alliance, Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Jadi ketika satu negara berkonflik, negara lain yang bersekutu ikut terseret. Terus, nah kita lanjut nih ke penyebab khusus. Walah, oke. Kalau itu tadi penyebab umumnya. Nah, tapi kalau penyebab khususnya apa sih yang menjadi penyebab utama Perang Dunia ke-1? Penyebab khususnya nih ya bos ya, adalah pembunuhan. Namanya siapa nih? Rada ribet saya ngomong ini. Archduke Franz Ferdinand dari Austria Hungaria. Dia dibunuh oleh Gavrilo Princip kalau nggak salah, seorang nasionalisme Serbia pada 28 Juli 1914 di Sarajevo. Menurut buku karya Alfi Arifian, kejadian ini tuh menciptakan krisis diplomatik besar yang disebut July Crisis. Berarti kejadian ini semacam trigger gitu ya? Kalau nggak ada peristiwa itu mungkin perang nggak langsung meledak. Iya betul, meskipun sebelumnya udah ketegangan, tapi bisa dibilang kalau pembunuhan ini jadi pemicu utama lah. Kan selanjutnya pihak Austria Hungaria memberikan ultimatum ke Serbia. Nah, Serbia menolak sebagai syarat ultimatumnya karena nggak terima. Austria Hungaria langsung mendeklarasikan perang deh. Ini membuat negara-negara aliansi mereka ikut campur dong.
Jadinya skala konfliknya meluas. Oke, oke. Oke, paham. Nah, kan tadi udah bahas penyebabnya. Mulai dari umum sampai ke yang lebih spesifik. Sekarang kita masuk ke jalannya Perang Dunia I kali ya. Perang ini sendiri berlangsung dari 1914 sampai 1918 kan ya? Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi selama 4 tahun itu? Pasti banyak banget peristiwa dong. Bener banget, banyak banget kejadian besar dalam perang ini. Perang Dunia I terkenal banget dengan strategi perang parit, terutama di front barat, yaitu wilayah antara Prancis dan Jerman. Jadi kedua belah pihak ini menggali parit-parit pertahanan sepanjang ratusan kilometer, karena itu pergerakan pasukan jadi sangat lambat. Dan perang ini berubah menjadi perang posisi yang melelahkan. Menurut Strachan dalam bukunya The First World War, perang parit ini menciptakan kondisi perang yang brutal dengan tentara yang harus bertahan di lingkungan penuh lumpur, hujan, dan serangan terus-menerus dari artileri lawan. Wah, berarti nggak ada pergerakan besar ya? Pasti bikin frustasi pasukan yang ada di lapangan dong. Betul banget Rama. Di front barat, garis depan nggak banyak berubah selama bertahun-tahun. Tentara bertahan di parit masing-masing, saling menyerang dengan artileri dan serangan frontal yang sering kali berujung sia-sia. Tapi kalau di front timur, yaitu wilayah antar Jerman, Austria-Hongaria, dan Rusia, perangnya lebih dinamis. Medannya lebih luas, jadi pasukan bisa bergerak lebih bebas dibanding di front barat. Tapi tetap aja perang ini tetap brutal dan mengorbankan banyak jiwa. Wah, pasti banyak teknologi baru yang muncul dan yang membantu perperangan gitu ya? Bener sih, Perang Dunia I ini dianggap sebagai modern pertama karena banyak teknologi yang digunakan. Misalnya ada gas beracun pertama kali digunakan oleh Jerman di Ypres tahun 1915. Tentara yang terpapar gas ini bisa mengalami luka parah atau bahkan tewas. Lalu ada tank yang pertama kali diperkenalkan oleh Inggris di pertempuran Somme tahun 1916. Tank awalnya masih banyak kekurangan, tapi akhirnya jadi senjata penting di perang modern. Selain itu, pesawat tempur juga digunakan untuk pengintaian dan pertempuran udara. Bahkan kapal selam Jerman atau U-boot menjadi ancaman besar di lautan. Bedeh, keren juga ya teknologinya. Tapi kalau dari sisi aliansi, nggak lengkap dong kalau nggak bahas negara besar kayak Amerika Serikat. Nah, kapan sih Amerika mulai terlibat? Ini ceritanya panjang nih bos. Jadi saya tarik nafas dulu nih. Amerika Serikat awalnya nggak mau terlibat dalam perang ini karena mereka menerapkan kebijakan isolasionisme kalau nggak salah. Tapi tahun 1917 semuanya berubah. Salah satu pemicunya adalah kebijakan perang kapal salam tak terbatas yang diterapkan Jerman. Mereka menyerang kapal dagang dari negara netral, termasuk kapal milik Amerika. Salah satu insiden yang terkenal adalah tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915 oleh torpedo Jerman. Yang menewaskan lebih dari 100 warga Amerika. Tapi yang benar-benar membuat Amerika akhirnya ikut perang adalah terungkapnya telegram Zimmerman yang pesan rahasia dari Jerman ke Meksiko yang berisi tawaran agar Meksiko menyerang Amerika Serikat dengan imbalan wilayah di AS. Ketika Amerika tahu tentang ini, mereka marah besar dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan sekutu pada April 1917. Nah, masuknya Amerika ke perang pasti bikin perbedaan besar dong ya. Jelas banget. Masuknya Amerika memberikan tambahan tenaga besar bagi sekutu. Dalam hal pasukan maupun suplai logistik, pada awal tentara Amerika belum berpengalaman dalam perang skala besar seperti ini. Tapi
Dengan cepat mereka mulai berperan penting di medan perang. Kedatangan pasukan segar dari Amerika membuat Jerman kewalahan, terutama pada saat yang sama Rusia justru mundur dari perang setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Dengan kekuatan baru ini, sekutu akhirnya bisa mulai menekan Jerman dan mendorong mereka ke posisi yang lebih defensif. Wah, makin menarik nih. Jadi akhirnya perang ini selesai tahun 1918 kan? Ya, tepatnya pada 11 November 1918, Jerman akhirnya menyerah setelah serangkaian kekalahan besar di front barat. Para pemimpin Jerman mendatangi perjanjian gencatan senjata dan itu memandai berakhirnya Perang Dunia I. Setelah itu diadakan perjanjian Versailles tahun 1919 yang sangat berat bagi Jerman. Mereka harus menerima tanggung jawab penuh atas perang, membayar ganti rugi besar dan kehilangan banyak wilayah. Hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya Perang Dunia II. Wah gila, jadi Perang Dunia I ini nggak cuma perang biasa ya, tapi dampaknya panjang banget ya. Sampai ke Perang Dunia gitu juga, ke Perang Dunia kedua gitu juga. Bener banget. Makanya Perang Dunia I sering disebut sebagai perang yang mengakhiri semua perang. Tapi nyatanya malah menjadi pemicu konflik besar berikutnya. Nah bener tuh, tapi kan kalau dilihat Perang Dunia Pertama ini kan melibatkan banyak negara. Pastinya semakin banyak yang ikut berperang, dampaknya makin besar dong. Nah sekarang kalau kita bahas dampaknya, pasti besar banget gak sih? Nah dampaknya apa aja sih yang paling dirasakan? Dampaknya sebenarnya sangat luas. Tapi untuk memudahkan kita bagi jadi 3 dampak besar. Mari saya ulangkan. Dampaknya sebenarnya sangat luas. Tapi untuk memudahkan kita bagi jadi 3 dampak besar. Raja kali ya. Dampak politik, ekonomi dan sosial. Nah, kalau secara politik ada runtuhnya 4 kekaisaran besar, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Rusia dan Ottoman. Nah, kalau secara ekonomi, Eropa mengalami krisis besar karena perang ini menguras banyak sumber daya. Wih, banyak juga ya dampaknya. Sampai bikin bangkrut dan kepecah gitu negara-negara. Nah, sekarang bagaimana tuh dampak sosialnya? Dampak sosialnya juga signifikan sih. Salah satunya menurut Wahyuni dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Perang Dunia I terhadap Pergeseran Peran Perempuan di Eropa adalah perubahan peran perempuan selama perang. Banyak perempuan yang masuk ke dunia kerja untuk menggantikan laki-laki yang berperang. Selain itu, menurut Roeder dalam jurnalnya yang berjudul The Censorship of War Images During the First World War, trauma akibat Perang Dunia I ini juga menciptakan generasi yang dikenal dengan sebutan The Lost Generation atau generasi yang hilang. Nah, terakhir nih, siapa aja tokoh yang paling penting yang terlibat dalam Perang Dunia ke-1? Ada banyak sih kalau dilihat dari keterlibatan mereka ya, seperti Kaisar Wilhelm II dari Jerman, Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, dan Jenderal Ferdinand Foch dari Prancis. Mereka semua tuh punya peran besar dalam strategi perang maupun diplomasi dalam Perang Dunia I ini. Ya, kita juga bisa lupa dengan tokoh Franz Ferdinand yang kita sebut di awal tadi sih. Karena kalau dia nggak terbunuh pastinya nggak akan ada kejadian Perang Dunia I ini. Bener sih, jadi kita bisa belajar banyak dari peran mereka dalam sejarah ya. Yang pasti kita belajar yang baik-baiknya sih, kayak cara diplomasinya, bukan belajar cara buat perangnya ya. Wah, pembahasannya seru banget nih hari ini. Gak kerasa ya, kita udah di akhir podcast gini. Ya, buat kesimpulannya, Perang Dunia I ini adalah peristiwa besar yang gak hanya terjadi karena satu faktor, tapi gabungan dari nasionalisme, imperialisme, militerisme, dan sistem aliansi. Dampaknya pun sangat luas, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi sih. Setuju banget sama Wirah. Ya harapannya semoga kita bisa belajar dari sejarah Perang Dunia Pertama ini.
lah untuk lebih menghargai perdamaian dan pentingnya diplomasi. Karena kalau kita lihat dampak dan korbannya, pastinya perang ini tuh harus gak pernah dimulai aja sih, karena lebih banyak dampak negatif bahkan sampai bikin satu generasi trauma. Nah, cocok tuh. Make peace not war ya. Oke lah, terima kasih banyak ya Novel udah jadi narasumber kita di podcast kali ini dan juga atas penjelasan dan insight-nya yang menarik banget nih. Dan gak lupa terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.